Masih seputar kasus konflik di Rempang, Batam. Masih ribut soal penggusuran di Pulau Rempang, kasus ini masih jadi bahan pembicaraan utama pada rapat Komisi 6 DPR RI. Membahas hal itu, hadir Menteri Investasi dan Kepala BPKM Bahlil Lahadalia dilaksanakan pada Senin 2 Oktober 2023. Saat sedang bicara, Bahlil sampai tunjuk-tunjuk hingga menggebrak meja mengklarifikasi berbagai hal soal kisruh di Rempang. Menjelaskan banyak informasi di media sosial yang dinilai keliru. Saya jelaskan dulu soal Sinji ini. Banyak sekali di media sosial yang tidak tahu sumber dari mana agar tidak terjadi distorsi, katanya. Bahlil kemudian menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang bodoh yang tidak bisa berpikir. Bahlil menjelaskan bahwa banyak pihak yang ingin kasus Rempang batal sehingga kerap kali ingin digagalkan. Dirinya pun mempertanyakan siapa saja yang sebenarnya punya agenda-agenda terselubung terkait hal tersebut. Menteri ATR, Wakapolri untuk kami melakukan rapat di Batam dalam rangka konsolidasi belanja masalah dan sinkronisasi dengan Kepala BP Batam dan Pak Gubernur. Kepala BP Batam ini sekaligus menangkap wali kota juga, yang punya rakyat sebenarnya Pak Wali Kota ini, yang juga adalah Kepala BP Batam. Tapi pimpinan, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang Sinji ini. Soalnya banyak sekali sosmed-sosmed yang beredar, yang saya tidak tahu sumbernya dari mana, yang menurut saya ini penting untuk saya sampaikan kalau tidak terjadi distorsi pemikiran pimpinan. Kadang-kadang sosmed kita, rakyat kita ini lebih percaya sosmed daripada berita yang benar. Karena itu tanpa mengurangi rasa hormat saya, izinkan saya untuk menyampaikan. Khususnya tentang beberapa narasi sosmed yang tadi pimpinan sampaikan meragukan tentang kemampuan perusahaan yang membangun 11,6 miliar. Slide nomor 2. Pimpinan, proyek ini sebenarnya ada beberapa item. Yang pertama itu adalah pembangunan kawasan industri yang terintegrasi. Yang kedua adalah pabrik pemrosesan pasir silika. Yang ketiga adalah industri soda abu. Yang keempat adalah industri kaca panel surya. Yang kelima adalah industri kaca float. Yang keenam adalah industri silikon industrial grade dan industri silikon. Wah, ini saya sendiri nggak ngerti nih, industri silikon. Yang berikut adalah industri pemrosesan kristal. Yang berikut adalah industri sel dan modul surya dan infrastruktur pendukungnya. Jadi pimpinan, 11,6 miliar ini bukan hanya bikin pabrik kaca, tapi ini bagian yang akan kita bangun. Ini satu ekosistem besar. Dan perusahaan ini bukan hanya Sinji, tapi memang dia adalah yang di depan. Ada beberapa perusahaan yang lain. Jadi ini penting saya luruskan agar seolah-olah ada orang bilang saya bodoh katanya. Ada orang bilang ini Menteri Investasi ini bodoh atau bohong. Saya mau kasih tahu pimpinan, sejak saya jadi Menteri Investasi, mana pernah saya bohong publik atau bohong terhadap investasi yang saya sudah sampaikan kemudian tidak terrealisasi. Saya sekolah di kampung tapi nggak bodoh-bodoh banget lah gitu. Jadi saya pikir tolong yang memberikan komentar juga jangan terlalu kelebihan pintar gitu. Itu pimpinan, satu. Yang kedua pimpinan, saya mau jelaskan tentang kawasan Rempang dikembangkan oleh BP Batam. Jadi total areal ini pimpinan, ini kan banyak distorsi juga. Seolah-olah ini kawasan 40 ribu lah, 30 ribu lah, ini gambar petanya nih. Total arealnya ini kurang lebih sekitar 17 ribu lebih. Ini kawasan Rempang ini. 17 ribu lebih itu, 10 ribu lebih itulah hutan lindung. Selebihnya baru HPK. 7.572 hektar itulah HPK. Kemudian sekitar 500 hektar lebih sedikit itu sudah APL. Jadi tidak semua 17 ribu. Tapi saya kadang-kadang bingung Republik kita ini. Kita lebih mengatakan informasi liar itu lebih sahih daripada informasi yang benar. Jadi saya mohon di parlemen ini supaya tidak ada dusta antara kita harus membangun sebuah kesepahaman
dalam kerangka penilaian secara objektif untuk menemukan satu data yang benar. Yang kedua, areal ini, HPK ini, proses untuk menurunkan statusnya dari kehutanan sudah berproses, sudah hampir selesai. Nanti diserahkan kepada ATR, baru kemudian ATR akan mengeluarkan sertifikat dan lain-lainnya gitu. Nah, berikut adalah dari total 7.000 lebih pimpinan yang kita pakai itu tahap pertama itu adalah 2.300 hektar. Jadi kita tidak juga pakai yang 8.000 ini, tidak. Tahap pertama 2.300 hektar. Nah, kemudian apa temuan kita di lapangan? Slide nomor 5. Temuan-temuan kita di lapangan pimpinan, kami akui bahwa memang dalam proses komunikasi awal terjadi miskomunikasi. Jujurlah kita harus berani berjiwa besar untuk mengatakan kalau itu ada kekeliruan. Namun kekeliruan itu juga bukan tanpa alasan pimpinan. Saya sampaikan dulu Pak ya, nanti baru saya akan jelaskan. Jadi missnya itu adalah pertama, saudara-saudara kita dari Kementerian Teknis itu ingin melakukan pematokan, pengukuran. Mana areal yang kita mau turunkan status itu. Ketika terjadi proses tim mau masuk untuk pematokan, informasi yang beredar sudah seolah-olah ini mau direlokasi. Lalu kemudian saudara-saudara saya di sana tidak salah juga. Karena dengan informasinya mungkin merisaukan mereka, kemudian mereka memalang jalan. Dengan pohon ya Pak Rudi ya. Dengan pohon waktu itu ya. Dengan pohon yang ditumbangkan. Sementara arus jalan itu tidak hanya untuk Kampung Rempang, tapi arus jalan utama. Itu ceritanya, ini cikal bakalnya kira-kira begitu. Kemudian karena sudah beberapa hari jalan ini ditutup, aparat membuka. Pada saat membuka, kemudian saudara-saudara saya di sana, ya biasa kita aktiviskan begitu. Ada sedikit melakukan gerakan-gerakan untuk agar ini tidak terbuka. Jadi ini sebenarnya missnya di situ, awal mulanya itu. Ditambah lagi dengan informasi-informasi yang keluar yang belum tentu itu benar. Lahirlah itu gas air mata. Itu kira-kira Pak Prof. Oke, saya lanjut lagi. Namun setelah kita mengecek apa masalahnya, jadi saya datang setelah rapat resmi, saya datang ke kampung Rempang langsung atas perintah Komisi 6. Tepatnya jam 6:40 saya tiba malam. Karena kami tiba siang di Batam, kami rapat dengan Pak Rudi semua, dengan Pak Gubernur, Forkopimda, Menteri ATR, Mendagri, Wakapolri. Setelah itu saya menuju ke Rempang. Konon cerita katanya agak ngeri-ngeri sedap. Tapi saya datang tidak membawa pejabat siapapun, termasuk BP Batam. Saya datang sendiri, pimpinan. Saya memakai mobil Avanza dan saya datang sebagai cara-cara kita waktu kita di kampung dulu. Saya tanya sama mereka, saya sholat maghrib di sana. Untung aja bacaan saya juga masih cukup ingat. Ya waktu itu karena saya disuruh jadi imam di situ Pak Sarmuji. Ya ayatnya agak panjang dikit. Tapi rakaat kedua tetap ayat pendek. Gitu. Mempersempit waktu kan kira-kira begitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.